Jadi banyak wartawan satu pertanyaan tapi langsung saya jawab 5 jawaban. Baik, yang saya hormati Ibunda Siti Aminah Abdullah selaku Ketua Bina Yayasan MI Surakarta, Stati Yunus, Satma'ruf, serta jajaran Direktorat BPMI Salam, para mubalek, ulama, alim ulama seluruh raya. Saya tadi dapat SMS dari Kementerian Agama Kota Surakarta agar untuk acara hari ini saya mewakili Kementerian Agama. Sehingga saya berdiri di sini mewakili Kementerian Agama, mewakili Asalam, juga mewakili penanggung jawab observatorium sekaligus ya untuk bisa menjelaskan rukyat hari ini itu bagaimana, karena mau nggak mau sebenarnya kegiatan hari ini ya kita nggak akan mengamati hilal. Teman-teman dari UIN Wali Songo Semarang berapa orang tuh? 30 ya? Ada yang naik motor, ada nyewa angkutan macam-macam. Ngapain? Memburu hilal Ustadz? Nggak ada hilalnya. Hari ini negatif. Jadi kalian itu bukan memburu hilal. Ya yang masih single-single silahkan memburu santri asa. Baik, yang saya hormati para perukyat untuk hari ini. Seperti yang sempat saya tulis singkat ya. Jadi hakikat untuk penentuan awal Ramadan seluruh umat Islam di dunia sepakat yaitu adanya hilal. Apa itu hilal? Hilal adalah fase bulan sabit paling awal, tetapi syaratnya setelah terjadi konjungsi atau ijtima. Konjungsi atau ijtima itu bahasa saya adalah pertemuan bulan ini dengan bulan depan. Jadi Sa'ban sama Ramadan kok bertemu, tempat bertemunya itu adalah itu apa namanya itu lintang, betul bujur ekliptik, apa namanya bujur di langit sana itu antara matahari sama bulan. Tetapi nggak pernah bisa dilihat kecuali besok tahun depan. Kenapa? Karena tahun depan ada gerhana matahari. Gerhana matahari itulah di mana kita bisa menyaksikan fenomena ijtima yang bisa diamati dengan mata. Nah, untuk Ramadan tahun 2015 atau 1436 Hijriah, istimanya memang hari ini. Tetapi masih nanti malam. Jadi hakikat sekarang ini masih Sa'ban. Jadi kok di ru'yat? Jadi bukan ru'yat Ramadan mestinya, tapi ru'yat Sa'ban ini diskusi alot di Kementerian Agama itu. Bahkan di teman-teman komunitas astronomi ilmu falak juga alot sekali. Tetapi akhirnya yang ditetapkan pemerintah hari inilah ru'yat. Mengapa? Karena menurut pemerintah kalender resmi hari ini adalah tanggal 29 Sa'ban. Nah, kalau besok itu sudah tanggal 30 Sa'ban. Kalau ru'yatnya besok, kalau hilalnya nggak kelihatan, istiqmal, masuk Sa'ban 31 hari. Itu lebih tidak mungkin, maka kemudian akhirnya berdasarkan diskusi itu dimenangkan hari inilah ru'yatnya. Sampai tawakuf istilah pemerintah, tawakuf itu tahun depan sampai tahun 2022. Artinya tawakuf itu sejenak kita berpuasa berbeda. Berpuasa berbeda dalam menentukan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. 2016 itu Ramadan hilalnya sekitar 4 derajat, Syawal sekitar 11 derajat, dan begitu seterusnya. Dzulhijjah juga di atas 2 derajat. Tahun depannya lagi juga, sehingga tahun 2016, 17, 18, 19, 20, 21, dan 2022 Ramadan sama Dzulhijjah itu hilalnya aman untuk pemerintah dan Muhammadiyah. Monggo Pak Taufik dari Kementerian Agama Kota Surakarta. Serius ini Pak Taufik, saya mewakili Ustadz Rismo Anis ini. Atau Pak Taufik ini yang maju ke depan, monggo. Atas nama Kemenak. Oh masih yang, iya. Mohon maaf Pak Taufik ya, lemu naik 100 anak tangga ya. Diunjuk rumian Pak Taufik. Nah, posisi tawakuf ini dia akan dimanfaatkan pemerintah untuk berkonsolidasi antar ormas-ormas di Indonesia dalam penentuan awal Ramadan sama Dzulhijjah. Harapannya sebelum 2022 sudah ada kesepakatan. Salah satunya diusulkan kepada Muhammadiyah agar kriteria Muhammadiyah wujudul hilal tetap boleh, tetapi markasnya pindah ke Indonesia Timur. Sekarang ini kan markasnya di Jogja. Kalau Jogja 0, memang sekitar Jogja dan wilayah barat itu positif. Contoh kasus besok Dzulhijjah. Ini di bagian akhir yang ada kotaknya itu ikhtisar. Di ikhtisar yang menjelang awal Dzulhijjah, ini ketinggiannya berapa itu? Nah, minus 32 menit sampai plus 37. Itu Pelabuhan Ratu. Jogja ya paling sekitar plus 20. Itu otomatis nanti di Bali ke timur tuh negatif. Maka Dzulhijjah itu mestinya Muhammadiyah ada 2.
Lebaran Dzulhijjah yang barat itu tanggal 23, lebaran yang timur 24 ngikut pemerintah gitu ya. Kenapa kasus itu terjadi? Karena markas perhitungan hisab Muhammadiyah di Jogja, maka diusulkan ke timur. Harapannya kalau ke timur itu sudah 0, maka seluruh wilayah Indonesia akan positif. Ada lagi yang bertanya, kenapa pemerintah 2 derajat, alasannya apa? Saya sendiri tidak tahu, tapi kemudian saya cari-cari. Akhirnya ketemu. 2 derajat pemerintah, pusatnya di Pelabuhan Ratu. Jadi kalau Pelabuhan Ratu itu 2 derajat, misalnya pas 2 derajat, itu maka seluruh Indonesia ke timur itu pasti positif. Jadi pemerintah nggak mengambil bawah 2, sebab kalau di bawah 2, misalnya 1 di Pelabuhan Ratu, khawatir di Indonesia Timur nanti ada yang negatif. Gitu. Maka alasannya diambil Pelabuhan Ratu 2, kira-kira itu. Biar bisa menyapu seluruh wilayah Indonesia itu positif. Yang saya hormati para peserta ru'yah, sekarang jam 17.24. Sepertinya itu, mohon maaf Starinek, coba klik sunsetnya jam berapa itu? Jam berapa? 5.28. 5.28, berarti masih ada 4 menit lagi sebelum sunset. Tapi kok mataharinya sudah sunset ya? Oh, sunset di belahan Merbabu. Ya. Azimut berapakah matahari? Azimut matahari. Mari naik. Monggo. 293. 293. Jadi kira-kira yang warnanya merah itu, kalau dari tempat saya itu ada tower 2, di utaranya Merbabu itu 293. Dikurangi 270 berarti 23 derajat dari barat sejati itu di sana. Berarti Gunung Merbabu itu kira-kira dikurangi 4 ya, 23. Itu 19 derajat dari barat gitu. Karena barat sejatinya kemungkinan Merapi agak ke sana. Dan mohon diperhatikan itu Merapi sedang mengepulkan asap. Asapnya ke utara, berarti ini angin ke utara. Saya jarang melihat matahari mengepulkan asap, kok ini mengepulkan asap. Gunung Merapi, mohon maaf. Gunung Merapi. Ya, kira-kira ada waktu lagi sekitar 3 menit sebelum sunset. Nah, nanti begitu sunset, kami mohonkan semuanya berdiri dan melihat ke barat. Siapa tahu Allah mentakdirkan bulannya naik lagi. Dan mohon kalau ada yang melihat hilal segera lapor. Pak Taufik dari Kementerian Agama siap mensumpah ya Pak Taufik, insya Allah ya, mewakili PA nanti. Dan saya akan melaporkan ke Kementerian Agama untuk dijadikan bahan sidang isbat nanti di Jakarta. Hilal terlihat dari Solo oleh siapa begitu ya, karena mataharinya terbenam, bulannya naik lagi. Terima kasih. Hari ini luar biasa ru'yah kita, dihadiri bunda kita, juga Pak Direktur dan jajarannya, juga banyak teman-teman media dari seluruh media cetak, baik online maupun cetak offline, dan juga dari media TV. Dan katanya tadi saya dengar jam 5 Metro sudah muncul, karena Metro sudah muncul start tadi liputan kesini ya. Sekali lagi itu peta sebenarnya berwarna, ini kemudian enggak. Terakhir yang perlu saya informasikan, besok, karena dipastikan besok belum puasa, kita masih adakan observasi hilal di sini. Tapi judulnya besok bukan ru'yah hilal penentuan awal Ramadan, bukan. Karena besok adalah ru'yah hilal pendidikan. Umat Islam yang belum pernah mengamati hilal, kesempatannya besok. Ketinggiannya silahkan lihat di halaman paling akhir atas itu. Dari Solo itu 8 derajat. Nah, itu ya. Di atas ikhtisar paling atas, Solo 8 derajat. Ketinggian 8 derajat, coba disimulasikan lagi 8 derajat untuk besok ufuk barat. 8 derajat adalah rekor di observatorium kita ini. Dan menggunakan teleskop yang raksasa, bukan yang ini. Saat itu posisi hilalnya persis di selatan Merapi, tapi di atas gundukan yang atas. Kalau bawah kecil itu kan gundukan Mbah Marijan almarhum, yang atas itu. Nah, disitulah hilalnya hampir terbenam dan kelihatan. Dan melihatnya bukan ini aja nggak mampu. Saya sendiri nggak bisa percaya, kok bisa teleskop nggak bisa melihat hilal 8 derajat, tapi dengan teleskop yang besar itu bisa kelihatan. Dan kita punya dokumentasinya, serta dokumentasi kita sudah kita kirim ke IKOP ya. Nah, kalau besok itu cerah seperti ini, kita berharap besok itu berarti hilal ya di utaranya Merbabu itu loh. Bahkan kalau agak selatan Pak ya, posisi hilal di selatannya ya. Kalau besok itu tanggal 17 bukan? Oh ya, jadi berarti besok kira-kira hilal itu puncak Merbabu utara sedikit.
jam sekian, jadi ini adalah saat matahari terbenam. Monggo semuanya berdiri dan melihat ke arah barat. Prosesi ru'yat hilal awal Ramadan dari Observatorium As-Salam. Mohon kalau ada yang punya Twitter dipoto dan kegiatan di-add-kan ke @hilal Kominfo, juga Facebooknya, biar kegiatan di sini masuk ke Hilal Kominfo, karena live streamingnya juga ada, hanya kemungkinan kan di dalam, yang di luar ini enggak. Nah, sekarang ini karena matahari sudah terbenam ya, jadi itu ada puncak Merapi, lalu puncak Merbabu yang utara, di sana agak merah sekali, dan di sanalah kegiatan ru'yat itu mestinya sebelum sunset kita semua sudah berdiri, karena kita harus mengamati di mana matahari terbenam. Setelah tahu matahari terbenam, kita kan tahu bahwa posisi hilal itu di sebelah selatannya matahari sekitar 2 derajat. Berarti sedikit geser ke selatan dan di atas itulah hilalnya. Nah, kalau sekarang matahari sudah terbenam di sana, itu bulannya, simulasi saya, itu berada di puncak Merbabu tapi sebaliknya, jadi di bawah bumi. Nah, sekarang hilal itu berada di puncak Merbabu tapi seolah Merbabu yang dibalik gitu ya. Maka ya nggak mungkin kita mengamati itu hanya kena parabola itu. Ya, jadi hari ini silahkan saya tunggu. Ini matahari sudah terbenam. Yang bisa melihat hilal monggo nanti segera melapor untuk kita dokumentasikan. Ya. Oh ya, teleskop. Ibu monggo. Ibu nggak simulasi aja, ibu simulasi biar masuk di monggo. Di tinggal ini udah diberi. Pas kok mburi ki den kekok ini foto-foto nang jenenge. Den kabeh diperhatikan. Belum menemui. Maaf Ibu, bisa yang pakai filternya dapat. Ya. Jen kamu. Pantesan tadi kita lihat-lihat di sini ya. Ternyata. Tadi dipakai buat lihat matahari soalnya, jadi pakai filter. Lihat sunspotnya. Itu belum, masih enggak? Ustaz Yunus, yang lain monggo Ustaz. tinggalin. Itu simulasi. Pakai mata kita. Satu tim. Kemarin hari Kamis. Kalau mau besok nggak apa-apa. Ngapain sih? Lagi dong Pak. Dikit lagi Pak. Sebentar lagi Pak. Enggak usah, belum dimatikan. Belum. Dari sana. Sandan ya, sudah nonton. Bagaimana, ada yang belum bahas? X. Dengan mata kiri. Mau. Pak jempolnya kita gerakin Pak.
Minta ya Kak. Saya nomor terakhir sih pindah. Di semua. Di sendiri media beda separuh. Sekali lagi Pak, sekali lagi. Besok masih Tat. Sekali antar Mbak. Ya, sudah terawih di sini. Iya. Jaburannya pasti masih lengkap. Itu juga dengan anak-anak itu. Karena soal hadiah itu biasanya kan benda. Jadi pemain sinetron ya. Rasanya hari Terima kasih Ustaz Taimullah, langsung saya tutup deh. Oke. Seluruh hadirin, ya besok kita ulangi lagi di sini untuk ru'yat hilal pendidikan. Monggo yang pengen melihat hilal sebenarnya itu besok gitu. Terima kasih seluruhnya yang terhormat Ibunda Siti Aminah, juga Ustaz Yunus selaku Direktur Pondok serta jajaran pimpinan dari Kementerian Agama seluruh raya, juga seluruh para alim ulama dan juga mahasiswa-mahasiswi dari seluruh wilayah yang sempat datang ke sini. Kemudian juga teman-teman dari media, massa, cetak dan elektronik yang semuanya hadir. Mohon maaf saya atas nama pengelola dan tuan rumah bila penyambutannya kurang berkenan. Bagi yang belum mendapatkan konsumsi, monggo semuanya kita siapkan untuk seluruh yang hadir di sini. Dan kalau nanti harus kuntur, kami hanya bisa mengucapkan sugeng kuntur, selamat pulang, selamat kembali, dan semuanya bisa selamat sampai tujuan. Selamat beraktivitas kembali seluruhnya. Sekali lagi kami undang besok untuk kegiatan di sini pada jam yang sama. Bahkan kita sudah observasi dari setelah asar sampai mata bulan terbenam. Al-afu minkum, askurukum, wa ufawidu amri ilallah. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafatul majlis dan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepean saya mana tadi? ini apa? Pengembalian data. Apa judulnya apa? Seluruh perugian tadi hampir. Tidak bisa Suaranya Riza mesti. Bukan Riza Khalidal. Gila dari Solo sekitar 3 derajat 20 menit. Iya, jadi kira-kira bayangkan tingginya gunung Merbabu Semarang. Kita gunung Merbabu balik itulah posisi. Prediksi akan terlihat besok, tapi bukan dengan mata itu kalau di Amerika, kalau di Indonesia besok itu nanti sudah berbeda. Kalau tidak salah bisa kita katakan besok itu kalau dengan alat teleskop besok. Yang kita berharap kali ini kau itu Hilal bisa diamati dengan mata itu pasti di atas ekor. Kalau Indonesia itu dengan teleskop dunia itu bisa di bawah 5.
Banyak. Udah nemu belum? Alhamdulillah. Mau apa sih nih? Ini buat kalian. Ya. Dua orang ini. Tahu. Bisa berarti ngerompong nang kono. Foto kan. Orang rompong. Aku pengen terawih anak lu. Dijadwal imam. Aja, jadi nggak bisa lihat, nggak bisa lihat. Itu gak bisa. 8 derajat. Kamu nggak tadi apa? Siapa? Tapi ini barunya minus 3 ya. Minus 3 hari ini. Banyak dulu ya. 3 derajat juga itu berarti minus. Bulannya itu terbenam duluan sebelum matahari. Perhitungan saya tadi, bulan itu 8 menit sudah terbenam di hari matahari.